Saya seorang pria yang mempunyai masalah kesehatan. Terkadang saya sering mengeluarkan air seni tanpa terhenti. Untuk menjaga kesucian, saya meletakkan tisu untuk mencegah air seni supaya tak langsung kena ke pakaian. Saat akan mengambil wudhu, yang saya lakukan mengganti tisu tersebut tanpa saya mengganti pakaian dalam. Apakah cara tersebut sudah tepat? Ini nama penyakit, namanya sulusul baul. Sulusu artinya mata rantai, baul kencing. Kencing macam mata rantai, tak putus-putus, menetes. Sulusul baul. Orang yang terkena sulusul baul, apakah karena penyakit atau karena sudah tua, maka dia berwudu setelah masuk waktu. Contoh zuhur 12.19 baru dia berwudu. 12.19 wudu. Tak boleh dia berwudu sebelum masuk waktu. Begitu azan berkumandang, masuk kamar mandi, cuci bersih, pakai pembalut atau pampers atau tisu atau sapu tangan, terserahlah, langsung sholat. Ketika menetes dalam sholat itu, maafkan, dimaafkan karena darurat. Bagi perempuan berlaku juga hukum ini, namanya istihadah. Lewat masa haid tetap juga menetes, masuk waktu, masuk kamar mandi, cuci bersih, pakai pembalut, menetes saat sholat, maafkan, termaafkan. Nah, kalau dia menetes, sapu tangannya itu kain, bukan plastik, basah sapu tangan itu. Sapu tangan yang basah kena ke celana, maka celana yang kena basah itu juga najis. Ini sapu tangannya tebal Pak Ustaz, dapat saya pastikan tidak menetes. Oke, tak masalah. Tapi kalau mau begitu, pakailah yang plastik, yang tak tembus ke celana. Karena kalau kena ke celana, tapi yang lebih hati-hati, bawalah kain sarung. Kalau kita kena penyakit itu, sehingga pas mau sholat, ganti celana itu. Karena kalau ragu, di situ setan masuk. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hilangkan sesuatu yang meragukan kepada yang tak meragukan. Bawa kain sarung, sholat. Celana tadi kita nanti menimbulkan was-was. Saya seorang pengusaha barbershop, pangkas rambut. Pelanggan sering minta menghitamkan rambutnya. Satu, bagaimana hukum mewarnai rambut hitam Pak Ustaz? Kata Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatwa Al-Azhar, kumpulan Fatwa Al-Azhar, boleh memakai warna hitam kalau tidak ada unsur tipu, ghish. Dalilnya, Nabi membolehkan sahabat mencat rambut warna hitam ketika mau perang. Kalau mau warna hitam, tak ada unsur tipu. Dua, apa solusi jika pelanggan tersebut mendesak untuk mewarnai rambutnya? Nampak dia sudah tua, dia tak ada unsur mau menipu. Dia mau hitam itu, mungkin dia dosen. Kalau dia mengajar di kampus nampak putih, mahasiswa menyepelekan dia. Alah bapak itulah pokak itu. Tapi kalau dia hitam, mahasiswa itu takut. Dia tak ada unsur menipu. Tak apa-apa. Memakai warna hitam tak apa-apa. Karena Nabi pernah membolehkan warna hitam, niatnya, alasannya untuk berperang. Tiga, jika saya sebagai pengusaha membiarkan karyawan saya mewarnai rambut pelanggan dengan warna hitam. Kalau laki-laki, rambutnya catnya warna hitam, tidak ada unsur menipu, tak ada unsur ghish, maka boleh. Tapi kalau ada unsur tipu, contoh unsur tipu itu bagaimana Pak Ustaz? Ada orang mau meminang anak gadis, tidak pakai ta'aruf, main tengok dari jauh saja. Terima, terima. Begitu seminggu nikah, rupanya pangkalnya putih. Itu yang tak dibenarkan itu. Tapi zaman sekarang orang kalau menipu tidak dari rambut, menipu dari KTP, dari akta kelahiran. Kesimpulannya, kalau tak ada unsur tipu boleh warna hitam. Tapi kalau ada unsur tipu tak boleh. Saya kutip dari Fatwa Al-Azhar. Bagaimana caranya mengambil daging kurban untuk dimasak pada saat pelaksanaan hari kurban untuk dimakan bersama waktu pagi? Daging bertimbun. Ini badan lemas, ini belum makan. Gimana cara menghalalkan itu? Kepada bapak-bapak pemilik sapi nomor 1, Bapak Haji Faisal Kamar, Bapak Ustadz Dr. Mustafa Umar, Bapak Dr. Zulkifli, Bapak Ustadz, 7 orang. Pak, Bapak yang bertujuh pemilik sapi nomor 1, iya. Jatah Bapak di sini kan ada 1/3 ya. Iya. Kalau kam sapi ini 60 kilo, berarti Bapak punya jatah 20. Minta kami 10 kilo untuk kami masak ya Pak. Ambillah. Izin kami. Halal lah itu. Masak. Begitu cara menghalal.
Adapun ibu yang berani potong sana dimakan, itu daging siapa itu? Pemiliknya tak jelas, Arab dimakan. Tahun ini robah. Yang tahun-tahun lalu Pak Ustaz, banyak-banyaklah istighfar. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Bagaimana pembagian kurban yang dibagi tiga? Sepertiga pekurban, sepertiga dibagikan, sepertiga diambil dulu dari beratnya daging, baru 2/3 dibagi. Tidak ada orang di Pekanbaru ini bagi sepertiga. Saya mau tengok mana orang bagi sepertiga. Tak ada. Kita sudah sepakat semua, di mana-mana, di Jakarta, di Aceh, semuanya kita tak ada model bagi sepertiga itu. Yang ada adalah yang berkurban 2 kupon, masyarakat 1 kupon. Maka itu tidak sampai sepertiga. Itu boleh. Ambang batas maksimal sepertiga. Yang dapat 1 kupon itu tak sampai, maka dia yang sudah diambil jatahnya tadi tetap masih boleh dapat 2 kupon. 3. Bagaimana posisi makmum perempuan saat sholat jamaah di masjid? Apakah diisi di tengah dulu atau sejajar imam atau bagaimana Pak Ustaz? Tengah, penuh kan? Mau kiri kanan terserah. Setelah penuh sop 1, tengah lagi belakang. Begitu cara buat sop. Nama kitabnya Fatawa Syabakah Al-Islamiyah, Syekh Abdullah Al-Faqih. Di masjid ada karpet yang motifnya untuk berdiri pada saat sholat. Apakah itu batas Pak Ustaz? Bisa tak ini jadi batas? Ini bukan satu orang satu. Ini bukan satu orang. Ada sebagian orang anggap ini satu orang. Akhirnya sopnya jarang sekali. Ini bukan batas ke samping. Ini hanya gambar saja. Maka sop itu rapat. Qadamun biqadamin, kaki dengan kaki, mangkibun bimangkibin, bahu dengan bahu. Adapun batas depan, maka yang tak boleh dilewati itu adalah batas sujud. Lewat orang depan kita gini kan, batas sujud. Adapun lewat batas sujud itu, maka itu tak apa-apa dia lewati. Batas sujud itu yang tak boleh dilewati. Yang lewat tegak 40 tahun lebih baik daripada melewati batas sujud. Kalau dia lewati juga faktul, bunuh dia katanya. Sampai begitu kerasnya Nabi SAW. Bapak dan ibu sudah meninggalkan 4 orang anak, 2 laki-laki 2 perempuan. Anak laki-laki meninggalkan 2 anak perempuan. Mau tanya, berapa saudara bapak dan saudara ibu dapat warisan? Saudara ayah dan saudara ibu tidak dapat warisan karena ada anak. Adik saya tak dapat karena saya punya anak. Kecuali saya tak ada anak, maka saudara dapat. Itu kuncinya. Kalau ada anak, maka saudara tak dapat. Anak dari saudara laki-laki yang meninggal dapat warisan cucu. Anak yang lebih dulu meninggal dari orang tuanya meninggal tahun 2016. Si anak meninggal tahun 2010, maka si anak tak dapat warisan. Kenapa tak dapat? Karena dia meninggal duluan. Yang jadi masalah, si cucu datang menuntut, jatah ayah kami mana? Ayah kamu tak dapat, karena dia meninggal duluan. Cucu komplain, memangnya ayah kami mati itu minta request. Malang betul lah nasib kami ini sebagai cucu. Udahlah ayah kami mati, kami pula tak dapat warisan. Ini menjadi masalah yang banyak di pengadilan agama. Makanya dikeluarkanlah KHI, kompilasi hukum Islam. Seorang anak yang meninggal duluan, maka cucu dari anak itu yang menuntut tetap dibagi harta warisan, jatahnya tidak melebihi paman-pamannya. Itu diatur dalam KHI. Datang kemarin kasus ke kantor MUI kota, saya diminta menghadapi. Terjadi menuntut cucu warisan ayahnya karena datuknya meninggal. Kata pamannya, kalian tak dapat, ayah kalian mati duluan, kalian tak dapat. Saya bukakan, menurut KHI dapat. Kalau kalian tidak membagi, dia nuntut ke pengadilan, dia tetap dapat. Jatahnya tidak boleh lebih dari paman-pamannya. Mohon penjelasan tentang berdoa pada waktu sujud dalam sholat, baik hukum fadilah. Hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Tuhannya ketika dia sujud, fa aksiru fihi doa, perbanyaklah doa ketika sujud itu.
Kalau saya jadi imam boleh saya doa panjang-panjang. Imam tidak boleh lebih dari 10 kali tasbih. Lebih dari 10 kali tasbih makruh. Maka sujud banyak doa waktu sujud tahajud malam, waktu sholat hajat, waktu sholat sendirian. Tidak pakai bahasa Indonesia. Sholat kalau berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah tolonglah aku, batal. Please forgive me, oh my God, batal. Maka dia pakai bahasa Arab. Kalau tak bisa bahasa Arab, diucapkan di dalam hati. Itu tentang keutamaan sujud. Mobil plat merah dipakai untuk mengikuti ibadah. Bagaimana itu Pak Ustaz? Mobil plat merah itu kan ada jam kerjanya. Jam kerjanya, saya kebetulan tak punya plat merah. Jadi saya tak tahu sistem kinerja plat merah menurut peraturan Indonesia. Coba baca lagi aturan pegawai negeri PNS. Apakah plat merah itu hanya boleh dipakai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, atau boleh dipakai selama masih bertugas, balik kampung pun masih diakui? Itu coba tengok cuklaknya, SOP-nya. Menurut saya tak tahu itu karena saya tak punya plat merah, jadi saya ikuti perkembangan peraturan. Andai saya dikasih itu akan saya cari informasinya. Karena kalau kita hukumkan plat merah hanya boleh dipakai dari jam 8 pagi ke jam 4 sore, berarti malam acara pengajian Dr. Mustafa Umar tak boleh dipakai. Begitu hukumnya, kesimpulannya. Jadi tengok dulu aturan perundang-undangan menurut peraturan Republik Indonesia. Rokok, bagaimana pendapat Ustaz? Menurut Mufti Mesir Syekh Nasir Farid Wasil, menurut Mufti Saudi Arabia Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, menurut Muhammadiyah haram. Menurut MUI, rokok haram bagi ibu hamil, menyusui, anak-anak dan orang sakit. Adapun bagi orang yang sehat, rokok itu makruh. Kenapa bisa mereka berbeda pendapat? Karena ayat tidak menyebutkan secara eksplisit. Tak ada ayat menyebut. Yang ada dalam ayat, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Lalu yang ini mengatakan ini haram nih, yang ini mengatakan makruh. Ustaz sendiri, saya tidak merokok, kecuali saya perokok berat, lalu saya katakan makruh ini, rupanya untuk bela diri sendiri. Saya selalu kalau ditanya saya jelaskan dua-duanya. Ustaz condong ke mana? Saya tak merokok, saya condong ke haram karena saya tak merokok. Apa ada dalilnya Pak Ustaz? Setiap melaksanakan sholat yang 2 rakaat duduknya iftirosh. Bukalah buku saya 77 tanya jawab sholat, lah putui kaji. Mazhab Maliki, 4 mazhab. Maliki yang paling tua dulu, Hanafi. Mazhab Hanafi mau 4 rakaat, mau 3 rakaat, mau 2 rakaat, pokoknya duduknya tawarruk, pantat nempel ke bawah. Itu Hanafi. Itu Hanafi. Nanti kalau Bapak Ibu tengok orang asal sholat tawarruk semuanya, itu Hanafi. Maliki kebalikannya. Maliki mau duduk awal, mau akhir, mau 2, mau 3, mau berapa rakaat, duduknya iftirosh, tak ada tawarruk sama dia, pokoknya iftirosh terus. Itu Maliki. Iftirosh itu gimana? Duduk di atas tapak kaki kiri. Maliki. Jangan heran nanti kalau tengok orang Maroko sholat tak ada tawarruknya. Itu Maliki. Syafi'i sama Hambali sama. Rakaat pertama iftirosh, rakaat kedua tawarruk. Sama Syafi'i sama Hambali. Cuman bedanya Hambali kalau 2 rakaat duduk akhirnya iftirosh. Tahiyatul masjid, sholat Jumat, sholat subuh, itu iftirosh karena tidak ada tasyahud awalnya. Sedangkan Syafi'i asal tasyahud akhir maka duduknya tawarruk. Ini sudah dibahas 12 abad yang lalu. Kenapa sekarang baru heboh? Sekarang baru sampai Indonesia. Dulu tak sampai-sampai. Sekarang ada heboh. Maka saya tulis dalam buku saya. Hadisnya gimana Pak Ustaz? Hadisnya banyak. Hadis datang ulama fikih
Maka fikih itu produknya, hadis itu barang mentahnya, cabai, bawang, tomat, serai, daun jeruk, nah itu bawang mentahnya. Jadi tom yam, nah itu fikihnya. Yang satu pilih asam kode, yang satu pilih tom yam, nah begitulah. Bawa cerita makanannya agak nyambung sedikit. Ustaz, apa sikap kita? Jamiah di sebelah saya salat jamaah selalu bergerak-gerak. Habis sholat tuh kasih tahu sama dia, kau beli kalpanak. Itu yang bau itu belerang. Belerang itu digiling, dimasak pakai kelapa, dimakan, itu menghilangkan penyakit gatal-gatal. Itu yang paling bagus. Jangan pakai bahan kimia. Belerang dimasak pakai kelapa yang diparut, itu digongseng, dimakan, insya Allah sehat, tak goyang-goyang. Banyak itu orang yang gatal, tapi itu ujian juga. Bapak yang sholat di sebelah dia itu pahalanya lebih banyak kalau khusyuk. 2, batal wudhu saat sholat Jumat. Saat itu saat sholat saya berada di tengah, Pak Ustaz. Pas di tengah, batal. Apa yang dilakukan? Keluar, jalan, keluar. Buat ibu dosa saya banyak betul? Tidak, karena darurat. Yang tak boleh itu, tak ada angin, tak ada hujan, jalan saja dia, tak boleh. Darurat. Karena dengan tetap dia berada di tengah, dia sudah menjadi pemutus shock. Saya di tengah aja lah, memutus shock, lewat jalan. Sudah keluar, bisa pintu situ, bisa pintu sini. Kalau kebetulan di depan nih, jalan Pak, atau pintu belakang. Ustaz pernah mengalami, di Masjid RAPP Pangkalan Kerinci, jalan saya, batal rakaat kedua. Gelap nampak saya. Pagi mengajar di UIN, 2 lokal. Sholat zuhur langsung ke Pangkalan Kerinci, pengajian ibu-ibu. Sore pengajian bapak-bapak. Malam habis sholat isya. Pas sholat isya itu saya dengar suara imam itu macam mikrofon kecil. Lama-lama hilang, sunyi, gelap. Wah, ini kalau dilanjutkan gelap nih. Saya berhenti sholat isya 2 rakaat. Waktu itu imamnya Ustadz Saifullah yang sekarang di Masjid Ar-Rahman tahun 2009. Jadi kita berhenti saja. Bagaimana caranya mengajak imam lama untuk ikut memperbaiki makharijul huruf dengan mendatangkan imam ustadz yang menguasai tahsin? Cuek-cuek saja imam itu. Berdosakah kami yang telah mendatangkan ustadz tersebut? Orang kalau sudah merasa alim, ini yang jadi masalah. Ustadz Mawardi Muhammad Saleh buka pengajian usul fikih. Ustadz silakan datang. Saya masih belajar sampai hari ini, masih bertanya. Ustadz Samsudin Muir itu kakak kelas saya, ini saya dapat amplop nih Ustadz, isinya berapa? Belum saya buka, takut saya tergoda. Ini nampaknya 5 juta adalah halal tak untuk saya? Kita belajar, jangan merasa aib. Kami dulu kalau datang jumpa Tuan Syekh, itu kita tanya, Syekh mungkin tesma, tolong dengarkan Fatihah saya. Kita kalau mendengarkan bacaan jangan ayat-ayat lain, Fatihah, karena Fatihah itu rukun salat. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asal jumpa Tuan Syekh salat, dengar macam-macam nama Syekh di Mesir, di dengan apa macam mana bunyi bacaan. Sombong, angkuh, tak mau memperbaiki bacaan. Jadi imam kalau bacaannya tak betul, tanggung jawab di hadapan Allah SWT. 2, doa tahlil yasin yang dicetak di depan diperbanyak ahli waris meninggal, keluarganya baik orang tuanya, minta didatangkan jin.
wa qaddim lana minal jinni ma'al iman, kasihlah kami pembantu dari kalangan jin yang beriman. Apa ada jin yang beriman? Ada. Mana dalilnya? Surat Al-Jin juz 29. Wa inna minnal muslimun, kami ini ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun, kami ini ada yang jin kafir. Nah, itulah dia minta jin. Tapi saya kalau ada imam itu tak saya aminkan. Wa adim lana minal jinni ma'al iman, saya enggak mau. Nanti kalau datang jinnya, I am coming, what can I do for you, gitu dia. Jangan minta jin, coret saja. Nanti kalau mau cetak yang untuk jin itu, wow, nanti datang jin, khawatirnya dia mengaku beriman padahal dia tidak beriman, jin kafir. Kuburan keluarga di belakang rumah yang berpagar tinggi, 2 kuburan suami istri, jauh dari kuburan umum. Bagaimana cara supaya dapat pahala orang yang ziarah di kuburan umum? Buat pamflet kubur, buat di situ doa ziarah kubur. Jadi siapa yang lewat dibacanya itu. Apa doanya Pak Ustaz? Download dari internet. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Pergi ke tukang las, tukang spanduk, tempelkan, print, cetak, letakkan di atas. Nanti siapa yang lewat ditengoknya, dibacanya. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Warisan yang ditahan baik oleh istri maupun suami. Warisan ditahan oleh istri maupun suami. Bagaimana ini? Dudukkan. Ada suami meninggal, tak ada anak, harta ditahan istri. Saya dipanggil, duduklah saya di tengah keluarga. Ini istri, ini harta suami saya, ini adik-adik, ini harta abang kami. Saya di tengah, suruh mendamaikan. Oh, berkelailah mereka, suasana macam Irak-Iran. Halo, saya diundang kemari untuk menjelaskan ini. Kalau kalian mau dengar cakap saya lanjut. Kalau tidak, saya pulang. Akhirnya diam, saya jelaskan. Begini. Nih, kalian mau kelahi, silakan. Mau tak puas ke pengadilan, silakan. Dah selesai, saya pun pulang. 2 hari setelah itu datang SMS. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami sudah berbagi. Alhamdulillah. Panggil Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, Ustaz Samsudin Muin. Ustaz Somad saya tak mau lagi, taubat saya menghadapi orang berkelahi. Okat telinga. Apakah berdosa seorang istri minta cerai kepada suami yang tidak memberi nafkah lahir dan batin? Istri yang menuntut cerai suami tidak mencium bau surga. Ihtazza arsyur rahman, bergoncang tiang arsy. Kalau suaminya itu baik, sopan, 5 hak ibu. Nanti jam 9 saya mengasih nasihat pernikahan. Ada jamaah kita nikah. Hai istri, engkau punya 5 hak pada suami: makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau istri menuntut, dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Sedetik setelah akad, si suami sudah bacakan sirat ta'liq. Selanjutnya pembacaan sirat ta'liq oleh mempelai laki-laki. Jika saya meninggalkan istri saya 3 bulan lamanya tidak memberikan nafkah zahir dan batin, lalu istri saya datang ke pengadilan agama membayar iwat 10.000 rupiah, diserahkan ke kantor Kementerian Agama, maka hakim menjatuhkan talak 1 kepadanya. Kalau cukup syarat. Tapi kalau tidak, hati-hati, dosa besar, nusyuz namanya. Bolehkah seorang istri minta cerai kepada suaminya apabila suaminya dibangunkan untuk sholat subuh lalu memaki-maki? Ini jangan langsung minta cerai. Suami itu ada walinya. Siapa? Ayahnya. Ayahnya pun takut sama dia, Pak Ustaz. Datuknya disenggaknya mati kontan. Abangnya pun tak berani sama dia. Dia pemenang petinju. Ustaz pun tak ada. Oh, ini Fir'aun kelas kakap. Tunggulah. Kalau sabar, tunggu sama dia. Kalau tak sabar, apa boleh buat? Gugatlah. Karena sholat itu, saya tak terlalu ekstrim. Saya tak ekstrim. Kalau yang ekstrim, ulama Saudi Arabia, suarakan sholat, kafir. Maka suami yang tak sholat, kafir. Kalau sudah kafir, fasah. Automatically, sudah pasah dari suami. Itu
Itulah masuk di Arabia, keras. Kalau saya tunggu dulu, mungkin dia nanti bertobat. Kalau ibu sabar, tunggulah. Capek saya sudah menunggunya Pak Ustaz. Apa boleh buat? Gugat ke pengadilan. Kantornya di Parit Indah, belakang, sebelah kiri, setelah Labersa, simpang Labersa. Pasang spiral 30 tahun lalu, berjangka 15 tahun, tapi terlupa melepasnya. Ketika mau dilepas, ternyata dokter menyatakan tak bisa lagi dilepas, harus dilakukan pembedahan perut. Sebenarnya dari segi medis tidak ada efek samping. Bagaimana menurut Islam Pak Ustaz? Barang yang sudah masuk ke dalam badan yang tidak bisa dilepas, tidak wajib dilepas. Contoh, pin, baut, katup jantung, barang-barang asing yang ada di dalam badan yang tidak bisa dilepas, maka dibawa mati, tak jadi masalah. Orang yang lututnya besi, kalau mati apakah mesti dibelah, dikeluarkan besi? Tidak. Tapi kalau masih bisa dilepas, barang-barang asing dilepas. Gigi emas, agak-agak demam, lepas lagi. Pada mati bawa emas. Apa yang dimaksud hari tasyrik Pak Ustaz? Tasyrik diambil dari kata syarraqa yusyarriqu tasyrik, cahaya matahari. Kenapa disebut tasyrik? Menjemur daging pakai cahaya matahari. Orang Arab tak tahu membuat salai, tak tahu dia membuat asap. Daging banyak dipotong, dijemurnya. Itu hari tasyrik. 11, 12, 13 hari menjemur daging, tasyrik. Ya yaumut tasyrik, yaumuz zabah, hari tasyrik, hari memotong. Yang tak punya duit 10 atau tak terbuka hatinya, setelah dapat daging kambing banyak, terbuka hatinya, 11 masih boleh potong, 12 masih boleh potong, 13 masih boleh potong. Mengapa diharamkan berpuasa pada hari tasyrik? Hari tasyrik hari makan, hari Idul Fitri hari makan, jangan berpuasa. Hari tasyrik hari makan daging banyak-banyak, mubazir daging banyak, makan. Hari raya. Kadar alkohol berada di bawah seperti durian, apakah haram Pak Ustaz? Tapai, durian, itu kadar alkoholnya itu 0,00, maka tak ada haram makan durian, makan tapai, makan tempoyak. Tak ada orang mabuk karena tempoyak, tak ada. Tapi kalau dia mabuk khamar itu ya, maka tapai, durian, tempoyak, fermentasi yang tidak. 3. Dari buku yang saya baca mengenai tata cara umroh haji, seorang wanita harus ditutup wajahnya dalam menjalankan ibadah. Apakah benar perempuan tak boleh tutup wajah? Ini salah bacaan. Perempuan tak boleh tutup wajah. Kalau dia tutup wajah, maka dia bayar dam. Perempuan yang menutup wajah, laki-laki yang menutup kepala, mencabut bulu badan atau kuku, kena dam. Apa damnya Pak Ustaz? 3. Pertama, potong kambing. Tak sanggup potong kambing, kasih makan fakir miskin 6 orang. Tak sanggup kasih makan miskin 6 orang, puasa 3 hari. Hati-hati. Yang mau berangkat atau kawan yang sudah berangkat, SMS kan itu. 3. Di mana kami bayarnya? Keluar dari Babul Malik, naik ke Hotel Hilton lantai 3. Di lantai 3 Hotel Hilton ada di situ, Hajj and Umrah Gifts. Bayar. Tanya, mau potong kambing ya 600 rial. Mau kasih makan 6 fakir miskin ya 90 rial. Puasa 3 hari tak perlu bayar. Membunuh binatang salah satu di tanah haram, dilarang. Apakah membunuh nyamuk termasuk di dalamnya Pak Ustaz? Nyamuk menimbulkan mudarat, hindarkanlah nyamuk. Tapi kalau ada nyamuk diusir. Andai terpukulnya, apakah dia membayar dam juga? Nyamuk lalat itu berusaha dihindarkan. Andai terpukulnya, maka 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan karena darurat, sama macam orang sholat membunuh ular dan kalajengking. Tapi saya lebih hati-hati, hindarkanlah, diusir aja. Karena kalau kita melakukan perbuatan yang melanggar, nanti kita menjadi was-was, ibadah tak rusak, hati kita rusak. Lalat, apa segala macam, hindarkan. 5. Setelah seorang dirajam, lalu kemudian mati, apakah dia diampuni dosanya? Maka perempuan yang dirajam zaman Nabi lempar pakai sampai mati. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang
orang yang bertobat, dan dijatuhi hukum seperti orang yang tak berdosa, bersih sebersih-bersih. Itulah mengapa dia minta di dunia. Sampai 3 kali dia datang. Pertama dia datang sedang hamil, lahirkan anak. Kedua datang dia sedang menyusukan anak, susukan anakmu. Yang ketiga dia datang, maka kata Nabi, tanam badannya sebelah, lempar mati. Dia minta di dunia supaya dia bersih di akhirat, sebersih-bersih. Begitulah sahabat. Apa kriteria pemimpin yang layak dipilih untuk pilkada Kota Pekanbaru, Pak Ustaz? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Amanah dan adil. Calon belum nampak berapa yang valid lagi, masih ramai-ramai, semua mengaku kawan sekarang. Oleh sebab itu nanti bulan berapa kita? Februari 2017. Ini selama ini gonjang ganjing ini. Oleh sebab itu nanti kalau sudah fix calon-calonnya, pilihlah, berijtihadlah Bapak Ibu, kenali calon baik-baik, istikharah, coblos. Waktu mencoblos itu adalah kesaksian. Kata Syekh Yusuf Qaradawi, saya Abdul Somad bersaksi bahwa orang ini layak untuk saya pilih menjadi pemimpin saya. Maka ketika kita mencoblos orang yang tak layak, kita sedang buat dosa besar. Syahadatus zur, kesaksian palsu. Hati-hati, itu bukan sedang mencoblos kertas, tapi sedang kesaksian palsu. Kertas terakhir. Dari kecil saya selalu mendengar kalau malam Jumat para roh orang tua kita melihat kita. Kalau kita tidak sedang baca Yasin, maka mereka kembali dalam keadaan menangis. Namun sekarang saya mendengar Ustaz menjelaskan bahwa alam roh itu ada barzakh yang memisahkan alam kita, tidak pernah tembus. Jadi katanya Ustaz tersebut pemahaman yang hari Jumat para roh datang menengok kita itu pemahaman yang batil, tak ada dalil. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Kalau Bapak Ibu baca Yasin, dihadiahkan pahalanya sampai. Pahalanya sampai. Tak mesti malam Jumat, kapan-kapan saja. Untuk almarhumah nenek saya Al-Fatihah, baca Yasin, baca Quran, tak perlu malam Jumat. Tapi mengatakan malam Jumat dia datang pulang, itu tak betul. Dua-dua ini tak betul. Dua-dua ini ekstrim. Membacakan ayat Quran pahalanya sampai, tapi mengatakan dia pulang malam Jumat lalu ditengoknya tak ada baca Yasin, sedih betul pulang, itu tak betul. Kalau mau kirimkan hadiah, kirimkan habis sholat untuk almarhumah emak saya Al-Fatihah sampai. Mohon penjelasan bagaimana dengan poligami yang disembunyikan Pak Ustaz. Istri pertama dan keluarga tak ada yang tahu. Bagaimana hukumnya soal pemberian nikah? Karena kekurangan ekonomi, istri pertama dititipkan pada orang tua laki-laki. Ini orang zalim. Orang zalim di hari kiamat akan menerima kezalimannya. Istri pertama di akhirat akan menuntut solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, pindah ke istri pertama. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, si suami yang datang, ini orang zalim. Makanya kalau tak sanggup menikah, fankihu ma tawalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kamu tak sanggup bersikap adil, fawahidah, satu saja. Kalau tak sanggup, ceraikan istri pertama ini, nikah lagi. Jangan dianiaya. Namanya takabeh indah batal. Bolehkah laki-laki yang mau menikah pakai cincin emas? Cincin emas haram. Uhillat zahab wal harir lil unsa min ummati wa aharrimuhuma lin nisa lirrijal. Aku halalkan emas dan sutra untuk laki-laki perempuan, aku haramkan untuk laki-laki. Hadis kedua, Nabi menengok sahabat pakai cincin emas, dipanggil, dicopot, dicampakkan Nabi. Setelah Nabi pergi, datang sahabat lain mengambil, pakailah. Aku tidak mau memakai yang sudah dibuang Nabi SAW. Yang ketiga, memakai cincin emas itu memasukkan butiran-butiran emas ke dalam pori-pori kulit, masuk ke dalam, maka dia akan menyebabkan penyakit Alzheimer, lemah, tua, lesu sebelum masanya. Perempuan tubuhnya lain, ada lemak-lemak di kulitnya yang menyaring dan pula bisa keluar lewat menstruasi. Yang masuk ke badan perempuan keluar lagi lewat menstruasi. Bagi yang tidak menstruasi, dia dijaga oleh tekstur kulitnya yang beda dengan laki-laki. Begitu kata penelitian.
Oleh sebab itu maka jangan pakai cincin emas. Emas putih Pak Ustaz, emas putih itu emas juga. Emas putih itu emasnya 80%, peraknya 15%, 5% nikel. Nikel itulah yang membuat dia putih. Jadi jangan kamu pakai emas itu, enggak, emas putih itu emas, warnanya aja. Emas yang tak haram, emas Parno, emas Paijo. Emas putih haram. Emas putih itu 80% emas, 5% nikel, 15% perak. Makanya dia putih. Itu Ustaz pakai emas putih, ini perak. Pakai cincin perak tak masalah, besi tak masalah. Iltamis walau khataman min hadidin. Jadilah walaupun cincin besi. Tapi cincin emas jangan. Laki-laki yang pakai emas, balik dari sini kasihlah ke istri. Kalau tak mau kasih ke istri, jual, sedekahkan duitnya, belikan ke kambing untuk kurban, serahkan ke masjid Raudhatus Shalihin untuk pembebasan tanah, untuk mengecor tiang. Pahalanya lebih besar daripada kita pakai. Itulah selesai kaji kita subuh ini. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.